Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Surat edaran Menpan RB terbaru untuk seluruh honorer K2 Teknis Administrasi Gerak Cepat Surat Sakti. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpns.com. Informasinya yaitu Surat edaran Menpan RB terbaru untuk seluruh honorer K2 Teknis Administrasi Gerak Cepat Surat Sakti. Simak informasinya baik-baik. cpns.com Jakarta. Surat edaran terbaru dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk seluruh honorer akhirnya terbit. Terbitnya Surat edaran Menpan RB nomor B-1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli itu menjadi angin segar bagi honorer seluruh Indonesia yang saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas meminta para pejabat pembina kepegawaian PPK memperjelas status serta kedudukan honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Para PPK yang dimaksud di sini adalah kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat. Menteri Pan RB Azwar Anas mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu, maka sesuai dengan amanat PP 49/2018, aturan tersebut akan berlaku pada 28 November 2023, ujar Menteri Anas dalam surat edaran terbarunya. Dijelaskan dalam surat edaran bahwa melihat banyaknya masukan aspirasi dari berbagai pihak bahwa honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Adapun langkah-langkah yang diharapkan dilakukan seluruh PPK instansi pusat dan daerah sebagai berikut. Yang pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN atau honorer selama ini. Yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas Menteri Anas. Surat edaran Menpan RB jadi surat sakti. Merespon SE Menpan RB tersebut, Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2, Rianto Agung Subekti langsung bergerak cepat. Dia menginstruksikan seluruh honorer K2 khususnya tenaga teknis administrasi untuk merapat kepada masing-masing kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota. Dia pun meminta seluruh honorer K2 tenaga teknis administrasi untuk mengadakan SE Menpan RB tersebut dan membawa kepada masing-masing kepala daerah serta mengawalnya. Kepala daerah harus tahu bahwa tidak ada itu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seluruh honorer termasuk K2 tenaga teknis administrasi. Tegas Kang Itong, sapaan akrabnya kepada cpns.com Kamis 27 Juli 2023. Dia mengimbau honorer tenaga teknis administrasi untuk merapatkan barisan dan mengawal surat edaran Menpan RB tersebut. Sebab ini menjadi surat sakti untuk mengadang kemungkinan terjadinya PHK massal terhadap honorer. Sekarang kepala daerah tidak bisa lagi berkutik.
sudah ada surat Menpan RB yang menjadi bukti kuat tidak adanya pemecatan honorer pungkasnya. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis ya, mudah-mudahan untuk tenaga honorer tahun ini bisa diangkat menjadi pegawai ASN. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.